各位家人，大家早安，semuanya selamat pagi。首先，后学感谢天恩师的南无布达呀。Ya, sejenak ketika kita bersembahyang berdoa pada saat Qingming Jie, bagaikan hidup pada periode semasa bersama almarhum, atau masih ingat saat-saat momen almarhum masih ada, ya masih hidup. Inilah sebagian kecil gambaran dari hari Qingming, dari Qingming Jie. Lebih panjang dari pertalian kisah Qingming, ya mari kita bersama selanjutnya mendengar topik yang akan dibawakan oleh Ibu Sinta. Jadi hari ini topiknya adalah Qingming Shenhua, yaitu mitologi Qingming, episode yang pertama. Dipersilahkan. 谢谢各位前贤，早安。Topik hari ini berjudul Shenhua Qingming atau Qingming, mitologi episode pertama. Saya ada, kita ada, kamu ada, mereka ada. Semua ada kaitan jodoh. Ada asal-usul, ada darah keturunan. Ini adalah bagian dari mitologi Qingming. Mari kita para etnis Tionghoa untuk bersyukur dan berterima kasih. Qing yang berarti jernih, berarti jujur, tenang dan murni. Sedangkan Ming, terang, berarti beralasan, statusnya jelas, metodenya jelas. Orang yang hatinya murni, hati yang bersih dan sejuk. Memiliki kebaikan hati atau inner beauty, ibarat terangnya cahaya bulan. Jadi orang yang tenang senantiasa melakukan pekerjaan atau tugas-tugas dikerjakan dengan benar serta sungguh-sungguh. Sudah cukup. Jauhi bertindak memaksakan untuk mendapatkan keinginan. Memulai dari hati nurani yang tahu malu. Betapa hebatnya seseorang, itu adalah bagian dari orang itu. Janganlah merasa iri, jika demikian akhirnya saling menjatuhkan. Di mana dapat lagi mencari kepastian benar? Apakah bergiat berorasi, membuat narasi-narasi yang tiada manfaatnya, menista orang, mengaburkan sebuah kebenaran, bahkan memutar balik fakta. Ini sangat menghabiskan waktu. Bergandeng dengan tong sampah saja. Berdiri di lokasi jamban-jamban atau wadah kloset. Berteman dengan lalat-lalat. Dunia ini pada akhirnya akan melupakan keberadaanmu. Awan, angin, hujan, kemudian tanaman-tanaman bersemi, berbunga, berbuah. Musim dingin pun berlalu. Seberapa lama hiruk pikuk kehidupan akan bersama diri kita? Berapa saat lagi kita akan kunjungi kuburan? Atau seberapa banyak lagi
kuburan akan dikunjungi oleh keturunan? Benar. Sehabis hujan, langit menjadi cerah dan terang. Dan ini pun terjadi jika kita masih di kehidupan ini. Namun, bila berpikir demikian, banyak hal akan menjadi hambar sia-sia. Pada saat kita sadar dan paham asal-usul kita berasal dan kemana kita selanjutnya pergi, sungguh, siapakah saya ini? Maka seketika akan tercerahkan. Qingming ini telah menjadikan kita mengenal dan mengerti kehidupan manusia di hari Qingming. Kita bersembahyang, berdoa untuk leluhur, pertalian, serta melekat semacam keturunan darah. Pada akhirnya terlihat bertanggung jawab. Bersyukur, berduka dan mengenang leluhur. Di dalam tradisi yang sudah ribuan tahun, serta ini terus menerus dan turun-temurun. Pendidikan budi pekerti Qingming bagaikan sebuah jiwa, semangat, spiritual, makna, tujuan, dan moralitas. Sekian pembabaran Dharma Sejati hari ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, jika kita lihat dari kata Qingming, ya, Qing dan Ming ini dapat memberikan suatu arti, definisi yang dalam. Sungguh-sungguh kita harus simak dan sungguh-sungguh kita harus pahami artinya. Untuk gambaran sedemikian, lebih dalam lagi, mari kita dengarkan bersama-sama ulasan dari penglaus kita mengenai Qingming ini. 我们今天的主题啊是清明。 Ya, jadi topik hari ini ya judulnya adalah Qingming. 那我们这个清就是很清楚。 很明白，非常了解。 Dari kata Qing itu artinya jelas. Jadi kita memahami dengan jelas dan mengerti dengan jelas. 如果我们没有就是清明，没有祭拜祖先，那我们人啊，就是在这个世界上受这个七情六欲的影响。 所以我们就不清不明，就是我们如果没有这个时候祭拜做清明啊，祭拜祖先啊，那我们就是不清，就是没有清楚哦，也看不清楚，迷迷糊糊的这样子。 Ya, bila kita tidak bersembahyang atau doa kepada leluhur kita, ya maka kita kurang bisa ya mengerti dari kepastian dan juga kejelasan itu sendiri dari Qingming. Jadi semuanya akan menjadi abu-abu dan kurang jelas. 那我们就是因为有清明，所以我们跟我们的祖先能够通啊，能够得到祖先的福气。 Ya, karena kita Qingming, karena kita jelas, ya kita bersama dengan leluhur kita itu dapat mendapatkan, kita juga dianugerahi sebuah fuji, yaitu kehokian. 那我们要清明，如果我们在这个时候能够用这个素斋啊，素斋，就是供奉，用往生人的名字来供奉仙佛。 好，那我们也得到好处，我们的祖先也得到好处。
Ya, saat kita mempersembahkan ya kepada Shenpo, saat kita berdoa dan bersembahyang pada Shenpo, kita bersama leluhur kita, kedua nama ini akan juga diberkahi. Jadi yang diberkahi bukan hanya salah satu, tapi keduanya. 那我们以前就是因为不清不明嘛，好，可是你扫墓了以后，清明了以后才又清又明，好，所以为什么在清明节的时候就会下雨啊，好，然后很干净啊，就是类似扫除污垢。 Ya, saat kita menerima dan mengerti Qingming ini, maka kita bisa menjadi lebih jelas ya, juga lebih memahami. Maka dari itu biasanya saat hari-hari Qingming itu biasanya bisa turun hujan. 所以我们就是这个都是俗语俗话哈，就是说，我们如果没有去尊敬这个老人家，尊敬我们的祖先，那我们就会很不顺利哈。 Ya, jadi ada juga perkataan bahwa bila kita tidak bepergian ya kepada makam almarhum dan juga melakukan doa bersembahyang, ya maka kita itu tidak mendapatkan sebuah Qingming, yaitu kejelasan. 那我们站在我们的家人或祖先的坟墓前哦，我们才会知道说我们从哪里来哦，以后我们要到哪里。 Ya, kita juga sering-sering ya bertanya, saya ini datangnya dari mana, asal usulnya dari mana, dan juga nanti destinasinya itu di mana, kemana. 我们呢都是来自父母啊，我们的祖父母啊，一代又一代。 Ya, jadi kita itu berasal dari orang tua, lalu orang tua itu juga berasal dari kakek nenek dan dari generasi ke generasi. 总是有一个根嘛，因为这个是就是在我们的血脉里面它是绑在一起的，这个就是我们的起源。 Ya, jadi selalu ya ada akarnya. Jadi ini adalah ikatan ya yang tercampur dalam darah dan inilah asal usul kita semua. 那我们的旅程当然有起源，有历史，就一定有父母。 Ya, perjalanan kita ini di dunia ini itu tentu saja ada asal usulnya, ada riwayatnya, ada historinya, serta pasti ada orang tuanya. 那我们把下个活动呢交给奇峰，我们等一下要听一个这个历史很有名的故事。 Ya, setelah ini kita akan mendengarkan ya sebuah cerita Dharma sejati ya. 谢谢。谢谢。Cerita Dharma Sejati hari ini berjudul Kesetiaan Jie Zi Tui. Berikut bagian kutipan dari topik Qingming ini ada sebuah kisah. Kesetiaan Jie Zi Tui yang saya bacakan sebagai berikut. Salah satu versi kisah asal mulanya perayaan Qingming yang tersohor, yaitu kisah dari kaisar pertama dinasti Han, bernama Liu Pang, di Chukuo. Tetapi jika kita mencari lebih jauh, terdapat kisah mengenai Jie Zi Tui yang terjadi pada tahun 600-an sebelum Masehi, tepatnya pada saat musim gugur dan musim semi 771 sampai 476 sebelum Masehi. Saat musim gugur, Zhen Qiu Shitai, yaitu seorang selir raja Qin Xiangkong yang bernama Li Zi, ingin putranya Shi Ji naik tahta dan menguasai kerajaan Qin yang berikutnya. Karena hal itu, selir melakukan upaya untuk mencelakakan sang putra mahkota, Pangeran
Senseng. Pada akhirnya, Pangeran Senseng dipaksa untuk bunuh diri, sedangkan adiknya, Pangeran Chong-el, melarikan diri dari istana untuk menghindari peristiwa yang terjadi seperti kakaknya. Selama Pangeran Chong-el melarikan diri, ia mengalami kesulitan dan penghinaan. Para pejabat pengikutnya pun satu persatu meninggalkannya karena tidak tahan dengan kesulitan yang mereka hadapi. Pada akhirnya, hanya sisa beberapa pejabat yang setia yang masih bersamanya. Salah satunya pejabat itu bernama Jie Zitui. Suatu malam, ketika Chong-el melewati wilayah negara Wei, Chong-el tiba-tiba pingsan dan tidak sadarkan diri. Chong-el menyadari bahwa Jie Zi telah hilang. Dan bahkan para pejabat yang tersisa mengatakan Jie Zi melarikan diri dan meninggalkan Chong-el. Akan tetapi, Chong-el percaya bahwa Jie Zi bukan orang seperti itu dan ia tidak akan meninggalkannya. Tak lama kemudian, Jie Zitui kembali kepada Chong-el membawa sebuah mangkuk kaldu dan disuguhkan kepada Chong-el. Setelah memakannya, Chong-el kemudian menyadari bahwa kaldu tersebut adalah sup yang dimasak dari potongan kaki Jie Zitui, pejabatnya itu. Ternyata selama menghilangnya Jie Zitui, ia pergi memotong daging kakinya sendiri. Gak bisa kebayang, dia memotong kakinya sendiri dengan tangannya sendiri, tanpa dibius, dijahit sendiri dan diobati sendiri. Luar biasa pengabdian Jie Zitui. Chong-el menjadi sangat terharu dan berjanji akan memberikan hadiah kepada Jie Zitui saat ia berhasil menjadi raja suatu hari nanti. Waktu telah berjalan 19 tahun. Chong-el kembali pulang ke negaranya dengan dukungan para pejabat yang telah ia kumpulkan dan naik tahta menjadi raja yang dikenal dengan Raja Qin Wei Kong. Saat itu juga ia memberikan penghargaan kepada para pejabat yang telah setia bersamanya saat ia melarikan diri. Di momen itu tanpa disadari, ia melewatkan Jie Zitui yang telah berkorban untuknya di masa sulit itu. Tak lama kemudian, ia diingatkan oleh para pejabat lainnya dan memutuskan untuk mengirim orang-orangnya untuk mencari keberadaan Jie Zitui. Meskipun telah menemukan keberadaannya, Jie Zitui menolak undangan dan kunjungan dari siapapun orang kerajaan. Karena risau, Raja Qin Wei Kong tersebut memutuskan untuk menghampiri Jie Zitui sendiri. Saat tiba di tempat persembunyian Jie
Zitui yang didapati sang raja adalah rumah kosong dengan pintu yang tertutup sangat rapat. Rupanya Jie Zitui tidak ingin menemui sang raja dan memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut bersama ibunya pergi ke Gunung Mian. Raja pun mengalihkan pencariannya ke Gunung Mian. Setelah berhari-hari, belum juga ditemukan Jie Zitui tersebut. Para penasehat raja mengusulkan ide untuk membakar Gunung Mian dengan menyisakan satu jalan keluar yang diduga untuk menjadi jalan keluar Jie Zitui tersebut. 3 hari 3 malam pun berlalu, hingga api telah padam, tidak juga muncul Jie Zitui dari dalam gunung. Raja dan rombongan kembali masuk ke gunung dan mencari. Saat ini, yang mereka dapati adalah mayat Jie Zitui dan ibunya di dekat pohon liu. Sedihnya hati Raja Qin Weikong saat itu. Ia tidak berhenti menangis dan menyesali kejadian ini. Di dekat mayatnya, Raja menemukan selembar kain yang bertuliskan sebuah puisi. Dan kata-kata tertulis di dalam puisi tersebut yang dapat sekarang saya bacakan sebagai berikut. Potongan daging dan hati Feng Jin. Semoga Tuhan selalu jernih. Liu Xia tidak akan pernah terlihat sebagai hantu. Lebih baik menjadi pemberi peringatan dengan seorang raja. Jika Tuhan memiliki saya di dalam hatinya, saya akan selalu merenungkan diri saya sendiri. Pendeta di Qiuqian memiliki hati nurani yang bersih, rajin, dan jernih. Nah, untuk penjelasan puisi tadi berikutnya nanti kita akan mempelajari pemahaman artinya dari Hong Lao Shi. Dikarenakan terdapat tulisan Mandarin yang banyak mengandung arti kisah. Saya lanjutkan kisah Jie Zitui. Kemudian raja menguburkan Jie Zitui dan ibunya di dekat pohon besar tersebut dan melakukan upacara singkat untuk menghormati Jie Zitui dan ibunya untuk mengenang jasanya. Raja Qin Weikong membawa kain puisi tersebut dan menyimpannya agar ia ingat selalu untuk berbijaksana dalam memerintah negaranya. Untuk mengenang jasa Jie Zitui, raja mengganti nama Gunung Mian menjadi Gunung Jie dan menetapkan hari di mana ia membakar gunung tersebut menjadi Han Si Jie. Ia juga menghimbau rakyat untuk tidak melakukan pembakaran hutan atau menyalakan api dan juga hanya makan makanan dingin di hari tersebut. Han Si Jie jika diartikan berarti festival makanan dingin. Memasuki tahun kedua pemerintahannya,
Raja Jin Wei Gong membersihkan kuburan Jie Zi Tui dan menamai pohon liu tersebut menjadi Qingming Liu. Pohon yang telah mati akibat terbakar di sekitar kuburan Jie Zi Tui tersebut kemudian ditumbuhkan kembali dengan bibit pohon yang baru. Sekian cerita Dharma Sejati hari ini. Semoga membawa manfaat bagi siapapun yang mendengarkannya. Saya kembalikan kepada moderator. 谢谢。Ya tadi saat dicerita ya disinggung ada puisi syair dari Jie Zi Tui. Sekarang mari kita dengarkan ya paparan isi dan artinya yang akan diartikan oleh Hong Laoshi kita. 谢谢。那后学就来解释这个血书他这个血书就是他用他的手指头然后用他的血把它写下这个诗句。Ya jadi syair ini tuh namanya 血书, yaitu artinya 血 itu darah, 书 itu sebuah buku. Jadi dia itu menulisnya dengan darahnya sendiri dengan jarinya, jari telunjuknya. 那这个介子推它是一个忠臣你看它被火烧掉，那它这个血书就把它放在那个树里面的一个洞，然后他就人给它烧开好，就是他就是要留下这个血书。所以他的血书就是在他的脊椎后面找到的。Ya, jadi setelah menulisnya, ya dia menulis ini di sebuah kain lalu ditaruh di dalam sebuah pohon. Jadi ada sebuah pohon lalu dia taruh di dalamnya dan juga mengcover kain itu dengan badannya sendiri. Sehingga saat terbakar, tulisan tersebut itu masih bisa dibaca dan tidak ikut terbakar. 那你看这个精卫公，他就是用他的血书来治理这个国家成为一个很优秀，就是把政治管理得很好的国家。Ya, jadi dia meninggalkan pesan ini ya untuk negaranya, yaitu pesan untuk sang raja. Ya, dia meninggalkan sebuah pesan untuk sang raja memimpin negaranya. 那后学先念一遍：割肉奉君尽丹心，但愿主公常亲民。柳下做鬼终不见，强势伴君作谏臣。倘若主公心有我，忆我之时常自省。臣在九泉心无愧，勤政亲民复亲民。 Ya, syair tadi ya yang barusan saja dibacakan adalah isi dari apa yang ditulis oleh Jie Zi Tui. 他说：“割肉奉君尽丹心，但愿主公常亲民。”这句话就是说，我割我的肉来给我的君王吃，是我一片的忠心，很单纯，就是担心，就是很单纯的心。希望主公，就是希望我的君王以后你做人或是处理政治要非常的清楚，非常的明白。 Ya, jadi baris dari syair yang pertama yaitu 割肉奉君尽丹心，但愿主公常亲民, yaitu artinya potongan daging yang tadi dipotong ya dari Jie Zi Tui, potongan daging dan hati Feng-jun, yaitu hati yang tulus melayani sang raja, dan ia berharap bahwa pandangan raja dan juga tingkah laku raja semuanya bisa qingming, yaitu dengan tulus, rajin, jelas, dan penuh dengan pengertian. 柳下做鬼终不见，强势伴君作谏臣。柳下做鬼就是
我在这个柳树下面被烧死了，我做成鬼，你看不到我了。可是强势伴君作谏臣，好，可是希望君王你能够勉强，好，我虽然看不到我当鬼，我死了，可是你就把它当作我在你的身边，好，常常提醒你，好，常常惦念你，好，就告诉你，哦，这样子不对，这样子不对，好，惦念你这样子。Lalu baris yang kedua yaitu 柳下做鬼终不见，强势伴君作奸臣， yaitu artinya saat dia terbakar, ya maka dia dengan keadaan meninggal dia sudah tak bisa dilihat lagi oleh raja. Namun di sini ia mengingatkan raja bahwa dia juga akan bisa mengingatkan supaya raja dapat melakukan hal-hal dengan jernih, dengan hal-hal dengan penuh pengertian dan pemahaman dari raja. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh raja itu harus jingming, yaitu jelas dan penuh pemahaman pengertian. 倘若主公心有我，忆我之时常自省。就是说，如果主公就是我的君王，你心里面如果有我，那你就常常想起我告诉你的事情，要常常反省。 Lalu yang ketiga yaitu 倘若主公心有我，忆我之时常自省, yaitu di dalam hatinya ya ada 解字推, lalu dengan itu ia akan selalu merenungkan dirinya sendiri, yaitu sering-sering introspeksi dirinya sendiri. 臣在九泉心无愧，勤政亲民复亲民。就是说，如果君王你能够懂我的意思，那我死了，我问心无愧啊，我很安心呐。 Lalu yang terakhir baris keempat yaitu 臣在九泉心无愧，勤政亲民复亲民. Ya bila apa yang telah dikatakan oleh Jie Zitui itu semua dapat dipahami, dapat dijalankan, maka hati nurani yang akan menjadi bersih, rajin dan jernih, dan juga ia akan hidup jauh lebih tenang. 所以勤政亲民复亲民，就是勤劳咯。君王你要勤劳，把政治啊整理得很干净、很亲民，再亲民好，再更好。 Ya, jadi 勤政亲民复亲民 yaitu memiliki hati nurani yang bersih, rajin dan juga jernih. 所以这个清明节就是从这个地方历史它的历史就从这个地方所以为什么那个坟墓都有那个柳树它就是在纪念这个介子推。 Ya, inilah kisah ya dan juga asal usul riwayat dan histori dari festival Qingming. 好，那下个活动我们就是来审思就是反省啊、审思啊、学习呀。 Ya, selanjutnya kita masuk ke sesi introspeksi diri ya, 反省自己. 那我们这边呢有3件事情我们要反省、要审思的。 Ya, jadi ada 3 hal ya, 3 pertanyaan yang bisa menjadi poin-poin untuk kita semua introspeksi diri sendiri ya, 反省自己. 第一件事情 Yang pertama 就是我们如何来理解跟欣赏我们生活中发生的每一件事。 Ya, jadi poin yang pertama, bagaimana kita memahami dan menghayati setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita ini. 那第二件事情 Lalu yang kedua 就是哪一些因素会阻碍我们建立关于我们的起源和走向未来的历史。 Hal apa yang menghambat dan menghalangi kita
membangun riwayat adanya asal-usul kita dan kemana kelak akan kita pergi. 第三件事情 Lalu hal yang ketiga, 就是清明节为我们带来的哪一些承诺跟形象。 komitmen dan gambaran apa yang kita peroleh dari hari Qingming ini. 好，那我们这个审诗呢就讲到这个地方，下一个活动我们就请齐峰来带动我们做神圣的祈祷。好，谢谢。Ya, untuk menutup hari ini kita akan bersama-sama tutup dengan berdoa bersama. Ya, seperti biasanya Hushue akan memulai berdoa lalu diikuti oleh kita semua di sini. Ya, kita berdoa bersama-sama, siapkan pikiran kita dan hati kita. Ya, Hushue memulai doa. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, dan juga pada Sang Bodhisattva Siddhigarbha, Tijang Wang Pusa, karena beliau telah menyeberang, menyelamatkan makhluk-makhluk yang menderita hingga tiba di pantai nirwana. Dengan maitri karuna dan bercita-cita untuk membantu mereka yang terlahir di alam yang menderita, agar dapat meringankan karma-karma buruk mereka. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Namo Benshi Shijia Moni Fo. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kanxie Tianren Shi De. Amitofo. Ya, setelah ini kita akan membaca ya sabda syair kearifan yang hari ini dikutip dari Sutta Nipata 146 hingga 147. Sebelum itu ya lalu kita akan membacakan versi Mandarinnya sekali, lalu setelah itu kita ikuti membaca dengan versi Indonesianya bersama-sama. 尼波达经146-147，凡有众生，或弱或强，或有形或无形，无论已生或将生，毫无例外，愿一切众生幸福。 Ya, mari kita bacakan bersama-sama sabda syair kearifan dari Sutta Nipata 146 hingga yang ke-147. 1, 2, 3. Makhluk hidup apapun juga yang ada, baik yang lemah ataupun yang kuat, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, baik yang sudah lahir ataupun yang akan lahir, tanpa terkecuali. Semoga semua makhluk berbahagia. 那我们今天的课程呢就到此结束。 Ya, pembelajaran kita pada hari ini sampai di sini. 好，那祝福各位家人平安健康。我们今天的课程到这边结束。 Ya, mendoakan semuanya sehat-sehat selalu dan bahagia selalu.